Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Kita bertemu dalam pembelajaran online dalam suasana pandemi COVID-19. Saya, Bu Sri Wahyuni, mengampu mata pelajaran PPKN. Nanti akan memberikan pembelajaran kalian pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebenarnya kami rindu ingin bertemu dengan kalian semua bertatap muka, karena dalam kondisi dunia bahkan pada umumnya dan khususnya Indonesia, akhirnya kita dipertemukan lewat pembelajaran online. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian dijauhkan dari segala penyakit yang sekarang melanda di Indonesia, yaitu COVID-19. Untuk itu kalian akan melaksanakan tatanan kehidupan yang baru, yang jauh, yang berbeda dengan kehidupan yang kamu lalui pada masa-masa lalu dan hari ini dan seterusnya. Kalian akan mengubah pola perilaku kalian dengan melaksanakan protokol kesehatan yang benar, yaitu yang pertama, wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, jauhi kerumunan. Seperlunya kalian keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. Belajar di rumah jauh lebih baik. Untuk itu, keberadaan Bu Sri di sini adalah untuk memberikan pengajaran kepada kalian, supaya kalian biarpun dari jauh, dengan adanya teknologi yang canggih, kalian bisa bertemu dengan Bu Sri, melepaskan rindu Bu Sri dengan kalian, belajar tatap muka lewat pembelajaran online. Untuk itu anak-anak, untuk semester ganjil, kalian sudah naik kelas 12. Bu Sri akan memberikan mata pelajaran PPKN, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun sub pokok yang akan Bu Sri sampaikan, makna hak dan kewajiban warga negara. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Dan berikut penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian sebagai siswa mempunyai hak dan kewajiban dalam setiap kehidupan kalian, baik dalam rumah, baik dalam sekolah, ataupun kalian dalam masyarakat. Kalian dituntut untuk senantiasa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kalian. Untuk itu, patut kamu mengerti apa sesungguhnya hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Dan bila mana kalian mengingkari hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Untuk itu yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian hak asasi manusia dan pengertian hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat
pada pribadi manusia sejak kalian dilahirkan, bahkan sejak ada dalam janin. Sedangkan hak warga negara seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau hak asasi manusia, yaitu hak yang diberikan tanpa kalian memperjuangkan, kalian sudah mendapatkan, karena hak asasi, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, itu secara otomatis kalian sebagai manusia sudah mempunyai hak yang melekat. Sedangkan hak warga negara itu adalah hak kalian untuk di mana kalian mempunyai kedudukan sebagai apa dalam kehidupan bernegara tersebut. Misalnya hak kalian sebagai murid SMK 11 itu adalah bagian dari hak negara, bukan hak asasi. Karena SMK 11 itu bagian dari negara, unsur terkecil dalam sebuah lembaga, yaitu lembaga SMK Negeri 11. Lebih kecil lagi, unsur negara adalah keluarga, di mana kalian di sana juga akan mendapatkan serangkaian hak, yaitu dalam keluarga kalian. Itu antara lain yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan hak kalian sebagai warga negara. Jadi berbeda kan anak-anak? Jadi itu antara lain. Tolong apa yang Bu Sri jelaskan nanti kalian simpulkan. Nanti pada akhir pertemuan berikutnya, Bu Sri akan memberikan penugasan-penugasan yang berkaitan dengan apa yang telah Bu Sri terangkan. Mungkin kalian sudah mengerti. Jadi sambil kalian belajar, jangan lupa biarpun kalian di rumah, kalian tetap harus buku harus dipersiapkan, ballpoint dipersiapkan. Tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak etik. Jadi kalian tetap berseragam atau pakai hem yang rapi, tidak boleh pakai kaos. Rambut dipotong yang rapi, tidak boleh diwarna-warni. Biarpun kalian di sekolah, saya nanti akan mengawasi lewat pertemuan virtual ini atau lewat media ini. Jadi setiap tatap muka PPKN saya melihat kalian harus ada di meja belajar, tidak boleh di kolam renang misalnya. Jadi kalian harus tetap di meja belajar, kalian membawa rangkuman apapun itu, atau kamu catat dalam HP-mu, atau kamu tulis, itu terserah. Jadi karena pada akhir nanti dalam pembelajaran Bu Sri kalian akan ada tugas-tugas yang akan Bu Sri sampaikan. Itu antara lain. Jadi saya mengingatkan sebelum saya jauh menerangkan ya anak-anak. Nah, sekarang yang berikut setelah kalian mengerti tentang hak asasi dan hak sebagai warga negara. Nanti Bu Sri akan minta kalian memberikan contoh apa yang termasuk hak asasi manusia dan apa yang hak sebagai warga negara. Itu antara lain. Jadi berbeda bukan? Ya, jadi silakan kalian simpulkan nanti perbedaannya. Sekarang contoh hak warga negara, Bu Sri kasih contoh. Ya, warga negara dalam sebuah pemerintahan kalian mempunyai hak untuk menduduki jabatan, untuk menjadi presiden, itu kan hak. Nanti bagaimana caranya untuk menggapai kamu jadi presiden? Ya kamu harus berjuang. Jadi perjuangan itu tidak akan mengingkari hasil. Kalau seorang presiden tidak mungkin terus makan tidur terus ingin menjadi presiden. Berarti itu namanya mimpi. Boleh kalian mimpi, tapi
itu mimpi ya untuk menjadi presiden. Kalau kamu merasakan jadi presiden itu enak, menjadi misalnya pengusaha itu enak, jadi kalian harus berusaha. Itu antara contoh sebagai warga negara. Sekarang perbedaan kewajiban. Tadi kan hak. Hak itu kamu menuntut hak kalian diberi. Kamu ingin jadi presiden, itu hak kalian. Tapi apa selanjutnya kalau kalian jadi presiden? Nah, kamu punya kewajiban. Yang paling contoh yang paling konkret adalah bekerja keras. Ya, nomor 1 disiplin. Di dalam disiplin itu ada kejujuran, ada pantang menyerah, bekerja keras. Nah, itu adalah kewajiban yang harus kamu lakukan. Jadi setiap orang seluruh dunia ini punya hak. Silakan. Tapi ternyata di balik hak itu, ternyata kalian punya kewajiban. Kewajiban sesuai dengan hak yang ingin kamu tuntut. Ya, kalau dalam istilah sosiologi, keseimbangan hak dan kewajiban itulah sesungguhnya yang akan dicapai dalam kehidupan manusia. Kalau seluruh manusia itu anak-anak, antara hak dan kewajiban seimbang, itulah namanya keadilan. Itulah namanya kesejahteraan, kedamaian. Nggak mungkin kamu nuntun hak jadi presiden, tapi kamu punya kewajiban misalnya, kewajiban kalian hanya duduk-duduk saja. Itu nggak adil namanya. Kamu menuntut hak yang sebesar-besarnya, tapi kewajibanmu tidak kamu lakukan. Apa kewajibanmu? Ya bagaimana caranya kalian berjuang untuk kedudukan tersebut. Misalnya hak kalian untuk mendapatkan kenyamanan di jalan raya. Ya, supaya kalian nyaman, berarti kamu harus bayar pajak kendaraan. Nah, itu kan hak kalian mendapatkan kenyamanan di jalan raya, tapi kalian punya kewajiban untuk membayar pajak kendaraan. Lah, itu adil. Lah, kamu terus tidak pernah membayar pajak, kamu tidak pernah masuk sekolah, kamu mau nuntut hak untuk naik. Lah, kewajibanmu itu masuk nggak kamu penuhi. Kamu ingin naik kelas, kamu ingin tidak dimarahi, kamu ingin seperti temanmu yang lain yang mungkin mereka rajin masuk kelas, ngerjakan ini, naik. Loh, saya kok nggak naik? Wah, nggak adil ini. Bu Sri, saya kok diberi nilai 7. Itu kok misalnya diberi nilai 9, nggak adil. Bukan, keadilan itu diperoleh setelah kalian melaksanakan kewajiban dan hak kalian diberi. Lah, itu adil. Kalau kamu ingin menuntut hak saja tidak melakukan kewajiban, jangan kamu berkata tidak adil. Keadilan itu ada di dalam itu tadi, pemenuhan tadi, hak dan kewajiban, keseimbangan tadi yang ingin kita capai dalam kehidupan. Andekan seluruh dunia, khususnya Indonesia, melaksanakan hal itu anak-anak, maka dunia ini akan damai. Jadi tidak akan ada pertikaian. Tapi kembali lagi, manusia itu diciptakan, ada yang mengatakan tidak sempurna. Manusia diciptakan dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kasus yang berbeda, sehingga menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda. Inilah antara lain perbedaan kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Jadi setiap manusia, terlepas dari apa yang dimiliki, mereka akan dibatasi oleh itu tadi. Jadi kita dibatasi. Jadi kita tidak boleh punya kewajiban asasi tanpa kita melakukan itu tadi.
Jadi itu. Berikut contoh kewajiban asasi. Di negara Indonesia menghormati hak hidup setiap orang. Nah, sedangkan kewajiban membela negara adalah kewajiban bagi warga negara. Jadi kalau menghormati hak hidup, jadi kamu menghormati orang lain untuk hidup. Hidup itu kan asasi ya anak-anak. Lah, itu namanya kewajiban asasi. Apa contohnya? Contoh manusia yang melaksanakan kewajiban hak asasi, menghormati hak hidup orang lain, itu adalah kewajiban kalian. Jadi kalau kamu ingin dihormati orang lain, ada pepatah mengatakan kalau kamu ingin dihormati, maka kamu harus menghormati orang lain. Kalau kamu dicubit sakit, maka kamu jangan mencubit orang lain. Nah, itu kan sesungguhnya bahwa dalam kehidupan manusia itu berarti kita diciptakan untuk saling menghormati. Karena apa? Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan adalah yang paling mulia. Sehingga manusia itu manusia yang paling tinggi dalam ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan. Itu adalah kewajiban. Kalian harus menghormati. Yang kedua, sedangkan kewajiban membela negara itu wajib. Jadi kalau misalnya kalian contoh konkret, ya misalnya Malaysia mengakui kemarin yang heboh itu misalnya tentang tari tradisional itu batik contohnya yang diakui oleh Malaysia. Oh, kita heboh itu netizen, bagaimana generasi muda tua itu terus mempreser Malaysia, bahkan rela untuk membela, merebut hak tentang batik itu, karena di UNESCO itu sudah ditentukan bahwa batik itu adalah milik budaya Indonesia. Itu bala itu memang kewajiban, itu kewajiban kita sebagai warga negara membela. Jangan sampai misalnya tidak hanya ABRI loh anak-anak, tidak hanya polisi, tidak hanya relawan, sekarang COVID-19. Nah, kewajiban apa yang harus kalian lakukan sebagai warga negara? Ya, ini contoh sekarang yang marak, yang heboh ya tentang COVID-19. Seluruh dunia loh nih ada, COVID itu ada anak-anak. Kita tidak boleh, saya tidak pernah keserang penyakit, terus tanpa masker misalnya kalian. Nggak ada, di kampung saya nggak ada. Ini ada, kamu harus waspada. Jadi katanya ada pepatah mengatakan, kita tidak boleh paranoid. Paranoid itu ketakutan. Tapi kenyataannya COVID itu harus kita akui ada. Makanya kita harus itu tadi, jaga jarak. Kita memulai kehidupan normal. New normal itu bukan normal kayak dulu. Jadi normal itu tatanan baru yang dulunya kamu tidak pakai masker. Bu Sri ini malahan rasanya karena Bu Sri sudah tua, kan isunya kan otomatis yang diserang orang yang tua itu kalau sudah diserang kan mesti. Nah, jadi anak muda-muda tidak terasa memang. Nah, itu contoh. Kewajiban kalian apa? Ya, berarti kewajiban kalian mentaati. Kamu kan karena kamu hidup di Indonesia. Jadi tidak boleh. Ini bahkan di Surabaya ini kan sudah luar biasa ya. Bahkan kemarin rapat seluruh aparat itu mensinergikan untuk bahkan Jokowi dalam ratas itu langsung turun tangan, pakai masker harus diwajibkan, hukum harus ditegakkan. Karena apa? Kalau melanggar aturan COVID anak-anak, sesungguhnya dalam peraturan Menteri Perhubungan itu sudah dikeluarkan, itu dihukum 1 tahun, kalau bayar dendanya 100 juta. Itu hukum itu.
Loh kenapa Bu? Di Indonesia kok tidak dihukum yang melanggar? Karena itu tadi, pertimbangan sosial. Hukum itu kadang berlaku sesuai dengan tatanan sosial. Jadi ada berkaitan dengan adat, ada berkaitan dengan kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Sehingga di Perancis itu langsung didenda anak-anak sampai bermiliar-miliar. Perancis dapat uang dari COVID itu. Indonesia tidak, karena Indonesia negara yang berkembang. Tatanan ekonominya masih belum maju. Income-nya juga masih rendah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam hukum. Jadi sesungguhnya karena di Surabaya itu sudah tidak bisa dikendalikan. Kalian kan hidup di Jawa Timur. Di Malang juga zona merah. Andaikan zona hijau, kalian nggak usah Bu Sri pakai ini. Nggak usah ribet. Saya juga kangen sama kamu. Nah, untuk itu kalian harus memenuhi kewajiban kalian. Bagaimana caranya membantu pemerintah untuk COVID ini segera berlalu? 60% sampai 70% masker itu mengurangi penularan COVID. Jadi kalau ada temanmu nggak pakai masker, itu pakai masker rek, supaya cepat usai. Uang yang dikeluarkan juga 100 triliun lebih, itu uangmu. Dari pajak kendaraan, dari pajak kamu beli sepatu, itu ada pajaknya. Anak-anak itu malah dibuat untuk menyelesaikan COVID-19 ini, karena penduduknya termasuk kamu mungkin itu tidak taat, tidak pakai masker, senengane gerombolan, nggak jaga jarak. Menularnya sekarang klaster itu penularan itu klaster lokal itu antar teman, antar kantor kayak temannya Bu Sri, antar rumah ibadah, di rumah ibadah, di pasar, itu kan kerumunan yang tidak bisa dihindari. Karena kalau saya tidak ke pasar kan tidak makan, suami dan anak-anak Bu Sri juga kalian. Terus ekonomi juga tidak jalan kalau semua toko tutup. Akhirnya ekonomi tetap jalan, kesehatan tetap kita perhatikan. Makanya anak-anak itu salah satu kewajiban kalian yang melekat sebagai warga negara. Kewajiban asasi itu adalah menghormati orang lain untuk tetap hidup. Kewajiban yang kedua adalah itu tadi. Itu contoh yang sekarang nanti harus kamu amalkan, kamu terapkan. Mari kita hidup baru dengan kewajiban tadi. Saya ingatkan sekali lagi nih. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. 3, jangan berkerumun kalau tidak sangat penting. Lebih baik tinggal di rumah sambil belajar. 4, cuci tangan dengan air mengalir. Pakai sabun, karena virus itu bentuknya lemak, bisa larut oleh sabun. Sederhana anak-anak, kewajiban kalian di kehidupan new normal. Kalau kalian taat. Di penelitian para ahli itu, kenapa di Surabaya tinggi terus itu disiplin pakai maskernya, itu tidak disiplinnya 70%. Orang tidak mau pakai masker. Sedangkan yang susah negara, uangnya dikeluarkan untuk ngatasi orang-orang yang dablek gitu. Nah, di Malang sekarang juga zona merah. Siapa yang rumahnya Mergosono di lockdown, di Mono lockdown. Kata juru bicara COVID-19 pemerintah, siapa yang pernah ngikuti? Mungkin kamu libur pakai game tok, main game, gak pernah dengarkan TV. Itu kewajiban. Kalau kamu tidak tahu kewajibannya, siapa yang akan menghormati negara ini? Rusak lan buyar negara ini. Warga negara kan sing patuh nuntut hak tok, bangkrut. Ya toh? Tolong
pesan Bu Sri ini kewajiban kalian, salah satu kewajiban kalian. Ya, yaitu untuk mentaati new normal, new kehidupan baru, tatanan baru yang beda dengan yang lalu-lalu itu sing kon grombol saenake terus marung kopi ben bengi gak tau mulih, gak tau sinau, gak tau nggarap tugas, wis gak oleh itu. Ya. Tolong perhatikan Bu Sri supaya kita sama-sama mensukseskan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mengatasi COVID ini anak-anak. Kasihan nanti uangnya habis. Saya juga stres rasanya ndak ketemu kamu itu ya kangen. Setengah tahun Bu Sri tidak ketemu kalian semua ya. Jadi mari kita, itu kewajiban diingat. Oh ternyata ini bagian dari kewajiban saya. Itu antara lain. Terus berikut contoh itu tadi ya. Sekarang hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban dua hal yang saling berkaitan. Tadi sudah saya terangkan. Hak yang didapat dari seseorang karena kewajibannya sudah terpenuhi. Akhirnya melahirkan keadilan. Itu ya. Paham tentang hubungan hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban apabila terjadi keseimbangan itu akan melahirkan sebuah keadilan. Karena apa yang kamu lakukan itu perjuangan tidak mengingkari hasil. Lek kamu gak berjuang ya gak ono hasilnya. Lek kon berjuang ya ada hasilnya. Paham itu ya? Itu hubungan antara hak dan kewajiban. Berikut, sekarang kita kaitkan hak dan kewajiban itu dengan Pancasila. Nah, sekarang apa fungsi Pancasila? Nah, kalau kita pahami Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai tatanan nilai-nilai yang mengatur tentang kehidupan kita bernegara di dunia. Itu sesuai dengan agama apapun mengajarkan itu. Apa sih yang sesuai dengan agama, dengan kehidupan manusia yang ada di dunia ini? Semua yang ada di Pancasila, nilai-nilai yang ada di Pancasila, semua adalah baik. Ada 5 nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya bangsa, kristalisasi dari nilai budaya bangsa. Apa sih kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa itu? Kristal, menyatu, padat. Jadi nilai-nilai yang banyak. Mulai zaman praaksara sampai hari ini. Mulai praaksara, zaman Hindu, zaman Islam, zaman reformasi. Sebelum reformasi pergerakan nasional, orde lama, orde baru, reformasi. Itu kan perjalanan hidup yang dilalui bangsa Indonesia, anak-anak. Mulai praaksara sebelum dikenal tulisan. Kamu ingat Homo sapien itu? Ya toh? Pithecanthropus erectus. Lah itu nenek moyang kita. Itu nilai-nilai yang dipraktekkan oleh bangsa Indonesia itu menghasilkan intisari, kristal yang kita jadikan sebagai pegangan untuk menuntun kehidupan kita. Loh, kenapa Bu kok tahu kalau Pancasila bagus loh? Memang sudah teruji. Manakala bangsa Indonesia meninggalkan Pancasila, itu goyah. Karena apa? Pancasila punya nilai-nilai luhur. Dan di dalam Pancasila agama mengajarkan itu. Jadi tidak bertentangan dengan agama nilai-nilai Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila itu bagian. Di dalam agama itu ada nilai Pancasila. 1, ketuhanan.
2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, demokrasi, 5 keadilan sosial. Bukankah itu nilai-nilai luhur anak-anak? Bukankah itu nilai-nilai yang hakiki yang diajarkan oleh agama? Jadi Pancasila tidak bertentangan. Jadi kita sepakat karena itu adalah dasar, pondasi. Kalau Pancasila tidak digunakan, diganti yang lain, ambruk Indonesia. Loh Bu, mau membentuk baru kok. Oh, kita berjuang untuk Indonesia merdeka itu berapa tahun? 350 tahun. Itu aja masih ada kendala, masih ada G30 SPKI, pemberontakan ini. Betapa bangsa Indonesia itu panjang anak-anak. Untuk menjadi NKRI itu berapa nyawa, berapa darah yang tertumpah di bumi ini. Tidak gampang mengganti sebuah pondasi yang sudah kokoh. Dan ada satu, siapa yang ingin mengganti Pancasila keluar dari bumi Indonesia, pindah ke Vietnam atau ke Amerika Serikat sana. Jadi yang ada di Indonesia harus Pancasilais. Tidak boleh tidak. Ya, jadi kalian harus percaya. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu luhur anak-anak. Mana? Bu Sri ingin tanya, mana yang bertentangan dengan agama? Menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Urutan ketuhanan nomor 1 itu ada kaitannya, tidak serta-merta. Kenapa Bu tidak diletakkan nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 5? Sudah runtut anak-anak. Ketuhanan nomor 1, satu-satunya pegangan hidup. 2 kemanusiaan, menghormati manusia, nilai kemanusiaan. Orang yang bertuhan pasti manusiawi, pasti perasaannya, kemanusiaannya sangat tinggi. 3 persatuan. Kenapa persatuan? Karena bangsa Indonesia terdiri dari berpulau-pulau. Kamu ingat pada masa lampau perjuangan Diponegoro, Hasanuddin, Cut Nyak Dien. Kenapa bisa seperti itu? Panjang sekali. Karena tidak bersatu. Lelah. Berjuang dengan fisik. Kesana kemari diadu domba. Kemudian Belanda datang. Politik divide et impera itu dibagi-bagi. Supaya apa? Supaya lemah. Akhirnya muncul pergerakan nasional, Budi Utomo, kebangkitan nasional, bangkit bersatu. Akhirnya lahir Indonesia, NKRI yang kita cintai. Bersyukur anak-anak. Di tengah ini, makanya Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut, jadi Pancasila itu ya. Jadi yang ada di dalam Pancasila, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk mengatur hak dan kewajiban. Di dalam Pancasila, kemudian ingat 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan keberagaman. Jadi Pancasila dijabarkan ke dalam undang-undang. Karena nilai-nilai itu kan bagaimana cara mengejawantakan, menjabarkan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara. Kemudian diciptakanlah undang-undang. Setiap warga negara berhak, pasal-pasal dan bla 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 bla. Itu adalah nilai yang ada di Pancasila, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya kan? Kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar wadahnya untuk mengatur hak dan kewajiban itu ada di dalam naungan bingkai NKRI.
Jadi undang-undang yang dibuat itu sesuai dengan kondisi NKRI. Bagaimana kondisi NKRI? Beragam, berpulau-pulau, beradat-adat, banyak suku, bangsa, agama, kehidupan sosial yang berbeda. Contohnya apa kehidupan sosial berbeda? Masyarakat kota hidup dalam perdagangan, industri, jadi pegawai. Masyarakat pelosok, pertanian, agraris, itu kan kehidupan sosialnya beda. Kenapa? Letak geografis. Daerah laut, pantai, nelayan. Lah itu perbedaan sosial. Belum adatnya, belum bahasanya. Oleh sebab itu, di dalam pilar keempat itu keberagaman. Ingat 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan keberagaman. Jadi Pancasila nomor 1. Jadi dijabarkan dalam undang-undang. Undang-undang untuk apa? Untuk mengatur yang ada di NKRI. Jadi undang-undangnya harus sesuai dengan kondisi NKRI. Negara kesatuan. Kemudian beragam. Nah, kalau sudah beragam supaya bersatu. Kalau beragam kan bahaya anak-anak. Kalau terpisah-pisah, kita akhirnya ini Jawa sendiri, Sumatera sendiri, kan bahaya. Jadi makanya ada di Sila Persatuan itu. Jadi NKRI adalah negara kesatuan yang perekatnya adalah ideologinya adalah Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu adalah mempersatukan seluruh masyarakat yang berbeda-beda, tidak boleh keluar dari Pancasila. Jadi itu. Jadi Pancasila di sini sebagai nilai-nilai dasar yang mengatur hak dan kewajiban itu harus menggunakan Pancasila. Jadi dari Sabang sampai Merauke untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara itu harus melalui sumbernya adalah di Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Kamu kan sering mendengar Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Itulah sesungguhnya anak-anak peranan Pancasila dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijabarkan ke dalam sebuah undang-undang dasar 45 yang meliputi pasal bla bla bla. Nanti kita akan bahas berikutnya. Itu antara lain ya. Jadi bagaimana perspektif Pancasila itu dalam pengamalannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh negara, yaitu dalam hal ini adalah pemerintahan, yaitu Republik Indonesia. Jadi itu. Dan secara detail nanti Bu Sri akan bahas pada pertemuan berikutnya. Karena ini masih pertemuan yang pertama. Jadi sekali lagi saya kepingin tatap muka kalian untuk melepas rindu kalian. Ya, nanti berikutnya pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang secara detail bagaimana hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sana kan ada subjudul kita kan ada pengingkaran warga negara. Itu pengingkaran itu manakala warga negara itu tidak melakukan hak dan kewajibannya, hanya nuntut haknya saja. Itu pengingkaran. Pengingkaran itu adalah pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran akhirnya Indonesia jadi yang seperti yang kamu lakukan, misalnya kamu melanggar di jalan raya, misalnya pembunuhan, itu kan pengingkaran, pelanggaran yang seharusnya menghargai hak asasi, menghormati hak hidup, ada orang membunuh lah. Itu namanya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Mudah-mudahan apa yang Bu Sri jelaskan kalian paham. Pada saat yang berbahagia ini, saya selalu berdoa untuk kalian dilepaskan dari COVID-19 ini yang sangat mencekam bagi kehidupan kalian juga keluarga kalian. Saya titip salam untuk orang tua kalian supaya kalian jaga kesehatan, patuhi. Sekali lagi Bu Sri ingatkan, pakai masker, jaga jarak, cuci
tangan pakai sabun, jangan bergerombol. Anak muda itu sering bergerombol, nanti nularkan ke orang tuamu, kamu yang sehat, orang tuamu yang sakit. Padahal COVID ini cukup bahaya ya. Jadi kamu jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga kalian. Terima kasih. Saya berharap kamu mengerti dengan pertemuan lewat media online ini. Semoga kalian diberi kesehatan. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.